Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mata pelajaran informatika untuk hari ini. Oke. Kita sudah masuk di elemen kedua dari file materi yang sudah saya share hari ini, yaitu TIK atau Teknik Informatika. Apa ya, benar ya? Bentar. TIK. Materi 1 TIK. Saya lihat. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke. Di materi pertama ini nanti kita itu yang pertama adalah pengolah kata. Jadi kita belajar mengetik anak-anak. Nah, apa yang harus kita lakukan di depan komputer ketika kita mau mengetik? Nah, program yang kita gunakan nanti kita adalah menggunakan Microsoft Word. Bisa di sini atau bisa melalui start program ya. Jadi saya buka aja. Layarnya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan Microsoft Word yang digunakan untuk kita mengetik. Nah, sebelum mengetik, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Untuk mengetik jelas sangat gampang ya, karena kita tinggal melihat tombol-tombol di keyboard sesuai dengan kata yang dibutuhkan. Tapi dalam hal mengetik itu yang paling sulit adalah penataan atau mengatur daripada ketikannya. Ya. Nah, untuk mengatur ketikan tersebut, langkah pertama adalah kita harus mengatur jenis kertasnya atau ukuran-ukuran kertasnya. Jadi ini masih kosong, ini kertas kosong, jadi kita atur dulu kertasnya. Misalnya adalah ini, kita masuknya adalah ke page layout. Kemudian kita klik margin ini ke bawah. Nah, di sini ada pilihan-pilihan kertas. Nah, jika kalian itu mengikuti daripada pilihan kertas yang diajukan oleh program komputer, kalian tinggal memilih ini saja. Tapi kalau kalian ingin men-setting sendiri, itu kalian pilih custom margin. Kalau saya biasanya selalu pilih ini, karena saya akan mengatur jenis-jenis kertasnya sendiri, tidak sesuai dengan yang ada di komputer. Karena biasanya kalau yang di komputer itu, jenis kertas di pasaran itu belum tentu cocok dengan yang ada sekarang. Oke, kita klik custom margin. Nah, akan muncul layar tampilan backstab seperti ini. Ini untuk mengatur batas-batas kertas. Ada top, bottom, left, right, gutter, sama gutter position. Saya terangkan satu-satu. Top adalah untuk batas atas. Ini. Jarak antara pinggir kertas dan ketika kita mulai mengetik, itu namanya adalah top. Kalau bottom adalah batas bawah. Kita lihat. Bentar. Saya cancel dulu, kita mau lihat batas bawahnya. Ini adalah bottom, ini adalah top, ini adalah left ya, batas kiri, dan ini adalah right. Coba seperti ini. Nah, ini kalau saya alih 4, itu akan menjadi seperti ini anak-anak. Jadi ini ada bergeseran 1 cm. Nah, sekarang saya terangkan lagi. Kalau misalkan, saya kembalikan dulu, kalau misalkan kertas itu atau ketikannya itu ke depan tidak dijilid, maka gutter ini tidak diberikan apapun. Jadi posisinya 0. Gutter itu adalah tempat penjilitan. Kalau gutter position itu adalah posisi daripada penjilitan. Bisa di sebelah kiri, bisa di atas. Nah, karena ketikan saya ini nanti ke depan tidak memerlukan penjilitan, maka untuk gutter sama gutter positionnya tidak saya isi. Kenapa ini saya isi top, bottom, left, right-nya 3 semua, batas atas, bawah, kiri, kanan saya buat 3 semua. Karena ini ke depan, ketikan saya ini tidak saya jilid, jadi saya buat 3 semua. Apakah harus 3? Tidak. Jadi bisa kalian menggunakan ukuran 2,5 atau 2 seperti itu. Jadi jangan terlalu mepet-mepet di kertas dan jangan terlalu menengah daripada tepi kertas karena itu juga kurang bagus. Terus sekarang orientation. Orientation itu adalah posisi kertas. Apakah kertas ketikannya itu landscape atau mendatar ataukah potret, yaitu jenis ketikannya tegak. Nah, ini tergantung dari apa yang kalian ketik. Nah, sementara di sini saya pilih adalah pilihannya adalah potret atau tegak. Oke, terus kemudian saya pilih ke paper. Paper ini adalah untuk memilih jenis kertas. Ada banyak sekali jenis-jenis kertas di pasaran. Kita bisa lihat, diklik ke bawah. Nah,
Ini adalah jenis-jenis kertas yang ditawarkan oleh komputer ya. Nah, dari sekian jenis ini anak-anak, yang paling sering digunakan untuk mengetik adalah jenis kertas A4 sama jenis kertas ini. Letter itu hampir sama dengan A4, kalau legal itu lebih panjang. Nah, sebenarnya legal itu juga tidak ada untuk yang saat sekarang buat nyetak. Ini tingginya adalah 35, sedangkan yang folio atau F4 itu tingginya adalah 33. Biasanya kalau saya pilih folio, itu saya atur sendiri di sini, yaitu dengan lebar 21 dan ketinggian kertas adalah 33,02. Kalau kita pilih yang A4, itu juga ada di pasaran jenis kertasnya. Oke, kita pilih A4 aja ya. Oke, seperti ini, kemudian saya klik OK. Nah, kalau sudah ditata seperti ini, otomatis layar ini atau kertas ini sudah siap untuk diketiki. Nah, saya coba ya, Nana. Perhatikan cara mengetiknya. Pertama kita misalkan mau mengetik judul. Nah, biasanya judul itu letaknya adalah di tengah. Untuk menengahkan kursor yang berkedip-kedip ini harus digunakan ini. Center atau menengahkan. Mengetik judul. Oke. Saya besarkan biar jelas seperti ini. Nah, kemudian judul ini mau saya tebalkan. Ditebalkan. Jenis hurufnya saya pilih Times New Roman. Biasanya kalau untuk bacaan-bacaan itu biasanya menggunakan jenis huruf Times New Roman. Nah, di sini adalah saya tebalkan 14. Ini untuk judul ya. Nanti untuk isi itu 12. Begini, saya klik. Nah, ini. Kemudian setelah ketik judul, saya mau mengetik isinya. Kemudian saya enter untuk menurunkan kursornya. Begini. Nah, perhatikan kursor ini posisinya masih di tengah. Itu harus dibuat ke kiri. Bagaimana caranya? Bisa diklik ini. Oke. Ini yang perlu diingat ya. Untuk kerapian mengetik, jarak antara judul dengan isi nanti dibuat 2 enter. 1 enter lagi untuk memulai isinya. Nah, untuk isi itu mau dibuat alinea atau paragraf yang menjorok ke dalam. Bagaimana caranya? Enggak punya seipu masih rekaman. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggeser pasak ini yang namanya adalah first line indent ke dalam. Sejauh misalkan adalah 1,5 cm seperti ini. Sehingga kursor ini juga bergerak ke dalam. Nah, setelah itu kalian sudah bisa mengetik isinya. Ini, sebentar, kalau misalkan di sini masih tebal ya, ini harus dinonaktifkan tebalnya, boldnya dinonaktifkan. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa untuk isi itu adalah ukurannya 12 cm. Ini adalah judul yang harus kalian ketik sesuai dengan aturan yang berlaku atau sudah ditentukan. Perhatikan, tulisan ini akan turun sendiri ya anak-anak. Ini namanya adalah alinea yang ini. Tulisan akan turun sendiri. Nah, nanti untuk ganti paragraf kedua, misalkan seperti ini, bla 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 bla, bla 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 bla, spasi bla 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 bla, bla 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 bla. Saya titik. Sekarang masuk ke paragraf kedua, tinggal di enter saja. Nah, begini. Ini adalah paragraf kedua. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini lurus ya. Antara ini dengan ini itu lurus. Jadi pengaturan paragraf seperti ini masuknya menggunakan ini, pasak ini yang digeser, bukan menggunakan tabulasi maupun spasi jeglek-jeglek begitu. Jadi harus menggunakan ini. Ini masuk ke paragraf kedua. Atau alinea kedua. Bla 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 bla. Bla 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 seperti ini contoh ya. Nah, nanti untuk paragraf ketiga, kalian juga cukup ditekan enter 1 kali. Begini. Ini adalah paragraf ketiga. Ini
Ini sebagai contoh aja ya. Jadi ketikanya saya buat acak-acakan seperti ini. Tapi nanti ketika kalian mendapatkan tugas mengetik, jadi harus sesuai dengan bacaan di dalam ketikan. Oke, seperti ini. Ini adalah untuk membuat paragraf ketiga. Nah, biasanya untuk merapikan ketikan itu untuk isi, ini judulnya, terus ini isinya. Isinya adalah ini. Dibuat isinya adalah rata kanan kiri, yaitu ini. Supaya apa? Supaya baris kiri dan baris kanan itu juga lurus dan rapi. Saya coba ya, saya klik. Caranya adalah diblok terlebih dahulu isinya, kemudian diklik seperti ini. Seperti ini anak-anak. Nah, kalau sudah ya, ini tadi adalah untuk membuat judul 14, kemudian untuk isinya 12 fontnya. Nah, kita buat paragrafnya atau spasi. Spasi itu adalah jarak antara baris 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini supaya mudah dibaca atau enak dibaca oleh mata. Caranya adalah di blok. Di sini ada klik paragraf. Nah, di sini ada line spacing. Line spacing ini ada banyak pilihan, ada single, ada 1,5, ada double. Tiga-tiganya ini kalau single adalah spasi 1, kalau 1,5 line adalah 1,5 dan double itu adalah spasi 2. Nah, untuk at last, exactly sama multiple itu adalah spasi dengan ketentuan lain, yaitu bisa kita atur sendiri. Dengan syarat seperti ini anak-anak, jika kita ingin menentukan spasi di sini single 1,5 atau double, ini posisinya harus 0 ya. After before-nya harus 0. Supaya aturan itu mulai dari start awal. Coba ini saya buat 1,5 lines. Kemudian saya klik OK. Jadi ketikanya adalah jaraknya seperti ini antara baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut kemudian ada penandaan tulisan atau untuk ditandai. Kalau biasanya di catatan itu di stabilo. Ini bisa begini. Di blok, ini untuk menandai. Bisa diklik ini ya. Klik. Nah, ini misalkan ditandai. Ada tulisan yang penting dalam ketikan Anda. Itu bisa ditandai seperti ini. Atau bisa warna lain seperti ini. Sorry. Di blok dulu. Terus di blok dulu. Oke, begitu. Gini ya, untuk menandai. Nah, di sini misalkan begini. Terus ada lagi ketikan yang memerlukan apa itu? Turun atau naik. Nah, bentar. Misalkan ada tulisan H2O. H2O. Saya pengen 2 ini turun. Caranya adalah di blok seperti ini. Bentar ya. Ini bisa ini naik turunnya. Nah, seperti ini. Terus bawahnya adalah misalkan X pangkat 2. Sedangkan 2-nya mau dinaikkan ke atas. Caranya adalah seperti ini. Ini anak-anak. Bisa dilihat ya. Terus kita bisa coret tulisan ya. Misalkan dalam rapot itu ada tulisan naik, tidak naik. Misalkan gini. Contoh lagi. Naik, garing, tidak naik. Nah, tidak naik. Bentar, ini masih ikut aturan ini anak-anak. Saya stabilkan dulu. Nah, kalau dicoret tidak naik, otomatis kalian naik. Kalau dicoret naik, berarti kalian tidak naik. Misalkan ini saya coret menggunakan ini strict truth. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk mencoret tulisan. Jadi menggunakan ini ya. Nah, ini sesuai dengan yang di materi anak-anak. Di materi, terikat materi pertama. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk paragraf, pengaturan paragrafnya. Terus ini untuk mencoretnya, terus ini untuk pengetikan judul. Nah, untuk hari ini itu adalah teknik-teknik dalam hal penulisan atau pengetikan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama harus kalian tata dulu kertasnya atau jenis kertasnya. Biasanya dalam tugas pengetikan itu ditentukan jenis kertasnya apa, terus batas-batas kertasnya untuk top bottom left right-nya berapa, itu ditentukan. Terus untuk fontnya jenisnya apa, ukurannya berapa, terus paragrafnya berapa, spasinya berapa, itu ditentukan untuk pengetik pemula. Tapi kalau kalian sudah terbiasa mengetik, dengan melihat saja kalian akan sudah tahu itu aturan-aturan atau harus menggunakan atau settingan seperti apa. So,
Untuk mengetik itu mudah, yang sulit itu adalah setting, menyeting daripada kertasnya, kemudian mengedit daripada ketikannya. Jadi persiapkan diri kalian sebelum mengetik, yaitu langkah-langkahnya menata jenis kertas, kemudian melihat jenis atau model tulisannya, ukuran tulisannya dan lain-lain. Begitu ya anak-anak. Silahkan ini direview, dilihat. Kemudian kalian bisa mempraktekkan daripada settingan paragraf tadi, bisa menggunakan komputer lab atau bisa juga menggunakan daripada HP Android. Hari ini saya izin tidak masuk, tapi insya Allah untuk minggu depan daripada materi hari ini yang sudah saya sampaikan ini bisa kita praktekkan ya anak-anak. Teruntuk yang belum praktek, karena ada kelas-kelas yang sudah praktikum dalam hal mengetik. Demikian mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.